Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika ya habib. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh pada undangan Allah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang dimuliakannya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, baru saja kita selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan sekaligus kita lanjutkan puasa kita pada hari yang ke-15. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah 14 hari Ramadan kita sudah berlalu. Mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dari segala kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan selama 14 hari yang lalu, mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semoga mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita menyampaikan kembali ceramah. Apakah itu namanya pengajian? Kalau pengajian mungkin tidak cocok deh Pak Bu ya. Mungkin kalau mengaji itu yang biasanya Buya Fauzi, Buya Zulheldi atau Buya Khilal, jadi kita ceramah salah ya. Kalau kaji itu ya dudukan ya, jadi kita ceramah-ceramah lapis Pak ya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu dari ceramah waktu mudah-mudahan ada juga manfaat. Di dalam ayat yang baru saja kita baca di atas tadi, itu surat At-Tin ya, ayat 4 sampai ayat 6 ya. Ayat populer ya, ayat yang sudah sering kita baca, mungkin ayat lah apa dewak sadonya ya, kita sering pula mendengar ayat-ayat dari anak-anak awak didikan subuh ya, ayat-ayat murah istilahnya ya, lah cair ayat dibaca taruh ya. Dalam ayat dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami jadikan ya, manusia itu adalah makhluk yang terbaik atau sebaik-baik kejadian gitu. Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita diakui ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik. Ya, apabila kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau makhluk yang lain seperti malaikat, Allah jadikan malaikat itu dari cahaya
yang diberikan Allah kepada malaikat itu cuman akal. Ya, tugas malaikat itu sudah jelas bagi kita sampai nanti hari kiamat. Malaikat itu tidak akan pernah mutasi, ya, seperti awak di kantor pokoknya, ya, tidak akan pernah promosi, tidak akan ada mutasi, ya. Ini malaikat, ya, tetap menjalankan tugasnya, ya, semenjak diperintahkan oleh Allah sampai nanti berakhirnya dunia ini. Ini malaikat, ya. Hanya diciptakan Allah atau diberikan Allah hanya akal. Kemudian Allah ciptakan hewan, ya. Hewan itu diciptakan oleh Allah, diberikan, ya, hawa nafsu. Hewan itu tidak peduli dia nyonya apakah itu halal, apakah itu boleh atau tidak boleh, ya. Kau punya orang, kau punya awak, tidak tahu dia nyonya kan. Ya. Bahkan hewan itu tidak punya malu, Pak. Kama pai hewan itu tidak ada nak pakai sarawal, sikulah saja kan. Ya. Dibawa pe orang raminya malenggong saja, biasa saja, ya. Ya. Kenapa Pak? Karena itu hewan. Karena yang diberikan itu hawa nafsu, ya, yang dibeturkan itu hawa nafsu. Ya. Lalu siapa itu manusia? Manusia itu adalah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, ya. Kemudian Allah berikan manusia itu penghargaan, ya, itu dengan kemuliaannya melalui akal dan melalui hawa nafsu, ya. Jadi Pak Im Dalil sering membaca ayat ini, walaqad karamna bani Adam. Jadi kesempurnaan anak cucu Adam itu kan. Jadi manusia itu, ya, keturunan Adam yang mulia gitu. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ya, baru kita dikatakan dengan manusia sempurna, ya, apabila kita mampu, ya, mempergunakan akal dan mampu kita mengendalikan hawa nafsu. Nah, baru kita dikatakan dengan manusia yang mulia. Tapi kalau kita sudah memperturutkan hawa nafsu, ya, tidak lagi kita mempergunakan akal, ya, ya, maka derajat manusia itu jatuh kepada derajat yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian manusia itu akan, ya, jatuh derajatnya kepada derajat yang paling hina, siapapun orangnya, Pak. Ya. Apapun pangkatan, apapun jabatannya, siapapun orangnya. Ya. Kalau manusia itu sudah memperturutkan hawa nafsu, maka derajatnya akan jatuh, ya. Dia akan hina, ya. Dia akan hina. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu sudah diperlihatkan, ya, kehinaannya itu di tengah-tengah orang banyak, Pak. Sudah dipertontonkan kehinaannya itu, Pak, ya. Ya. Dia tidak malu lagi, Pak. Dia tidak malu lagi karena memperturutkan hawa nafsu. Inilah kata Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar, ya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, baru saja kita selesai melaksanakan perang kecil. Nah, kita akan menghadapi perang yang paling besar, kata Rasulullah. Tak haji sahabat, ya bapak-bapak dua. Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar dari perang Badar ini, ya Rasul? Yuk, kata Rasul. Perang apa lagi, ya Rasul? Pucik sahabat ketika itu. Perang melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sesungguhnya, menjadi orang yang sebenarnya, maka kita perangi hawa nafsu. Inilah bulan puasa. Karena perang Badar itu kan di bulan puasa, Pak. Perang puasa, ya. Maka melawan hawa nafsu itu dengan puasa yang ada pada diri kita masing-masing. Yang menentukan sikap dan pribadi kita itu tergantung daripada nafsu awak tadi. Ya, bapak-bapak dan ibu, banyak orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, tidak peduli, Pak. Boleh, tidak boleh, sah, tidak sah, ya. Curang dan segala macamnya, ya. Yang penting jadi, yang penting dia awak, ya. Tidak bisa awak, tidak bisa antara kek dia awak sih dulu. Jadi kadang-kadang
Begitu kalau orang-orang yang sudah memperturutkan, malu itu tidak ada lagi. Jadi kalau sudah tidak ada lagi malu bagi manusia itu maka derajat manusia itu jatuh kepada derajat yang paling hina. Ya. Kita lihat bapak-bapak dan ibu, kita dengar, ya. Mungkin kita baca dari koran, dari kira di YouTube dan segala macamnya. Ya. Ada orang yang merampok, ya. Masuk ke rumah orang, Pak. Apanya dibunuh, mamahnya dibunuh, anak gadisnya diperkosa, pembantunya juga diperkosa dan segala macam. Ya. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu dan hartanya dirampas. Ya. Mobilnya dibawa, emasnya diambil segala macam. Ya. Kok bisa manusia sekejam ini? Ya. Binatang saja tidak mau itu. Gitu. Kok bisa manusia sekejam itu? Karena hawa nafsunya itu sudah tidak terkendali lagi. Berarti akalnya itu tidak berfungsi. Itulah kalau manusia itu tidak berfungsi akalnya, maka hina dia daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nah ini ya. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Luar biasa, Pak. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Itu yang tidak akan memperturutkan hawa nafsu. Apa itu orang-orang yang beriman? Dia yakin kepada Allah, Pak. Ya, bahwa segala sesuatu itu Allah yang tentukan. Ya, bahwa segala sesuatu itu, dia yakin bahwasanya itu dia kehidupannya itu selalu dimonitor, diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang yang sudah diawasi oleh Allah, Bapak-bapak, ini akan tawadu, ini akan rendah hati, ini akan taat, ya. Ini akan menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang baik. Dia selalu melaksanakan amal ibadah. Kenapa dia melaksanakan amal ibadah? Karena dia tahu dengan tujuan kehidupannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan menghambakan diri kepada Allah. Maka kita mau itu bertaat atau taat dan patuh kepada Allah. Hujan-hujan hari subuh-subuh Jumat tak kantuk pun bapak-bapak dan ibu kita ya melaksanakan salat subuh. Dan paru lapar dengan tidak makan sahur ndaklah ya. Yang penting kita berpuasa, Pak, ya. Anak-anak pero lapar satu kan balapa-lapa wak puasa kok, Pak. Latih wak dia kok namu wak, Pak. Ya, paru lapar ditahan, awilah apa, awi nang ditahan. Karena ketaatan awak, Pak, tu maka kita tu namuh modeko, Pak. Ingin mencapai keridhaan Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Ini sebenarnya, Pak, tujuan hidup kita tu, Pak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang-orang yang serupa itu, Bapak-bapak, pahala dan tidak akan pernah putus-putus akan diberikan oleh Allah. Ini harapan Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Terakhir, ya, Imam Al-Ghazali membagi manusia itu kepada 4 macam. Ya. Pertama kata Imam Al-Ghazali, manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Itu kata Imam Al-Ghazali dinamakan dengan al-haya fil haya. Ya. Apa artinya al-haya fil haya? Manusia yang hidup dalam hidup. Artinya manusia yang hidup dalam hidup, manusia-manusia yang potensial. Manusia-manusia yang pintar, manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang benar-benar dapat diharapkan, Pak. Ya. Di tengah-tengah masyarakat, ya. Inilah tampil dawa bayu, Pak. Kau hebatnya manusia kau. Manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa memberikan nilai-nilai yang terbaik kepada manusia lainnya. Manusia yang bermanfaat. Ya. Sanang wajahnya, Pak. Ya. Ini, Pak, ya.
Kalau bisa kita contohkan Bapak-bapak, manusia-manusia yang al-haya fil haya ko ibaratnya sama jo ubi, ubi peranci. Kalau ubi peranci Pak lah dicabut, lah dibongkar uriaknya tu Pak. Ubinya lah diambil. Ini campan Pak. Kan dicampan ubi itu. Diungguk lah ditempe ungguk saruk. Sampai awak bekas membakar-bakar. Dinantian kat sebulan, kat 2 bulan, 3 bulan. Bercunihnya Pak. Sajangka, 2 jangka, lah saito, lah panjang. Lewat orang. Panjang-panjang tu pucuk peranci bu mah. Di mah sinan. Dicelik you mah je cina. Padahalnya lah tak buang tadi tu Pak ya, tak buang. Tapi masih memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat. Diambil lah Pak, ndak habis dah apa misalnya dijual Pak ya. Kemudian awak dek membersih-bersihin ladang awak tu atau pekarangan awak mungkin kau di kampung lagi. Ya. Rupanya ubi Pak. Padahal ubi tadi lah campan matang itu campan Pak, lah dibuang Pak. Tapi karenanya jatuh tiba di tanah Pak, masih baisinya, ini banyak lah isi pada yang pertama. Begitu Pak, kalau manusia tu, manusia yang bermanfaat tu, di masa sajanya duitnya tidak pernah memberikan kesusahan dan dia memberikan manfaat. Itulah yang kita cari sebenarnya Pak, manusia mereka. Ya. Lalu yang kedua, kecik Imam Al-Ghazali, manusia tu dikatakan dengan manusia al-haya fil maut, manusia yang hidup tapi mati. Ya. Keberadaannya di dalam masyarakat itu tidak kita ingini Pak. Ya. Kok kapuaso orang puaso lah, kok kotoroyong orang kotoroyong. Tapi kalau lema upah hanya leno Pak. Ini mau bergaduh-gaduh je orang Pak. Baka tak kadang lagi ni senu. Tapi kalau kamu toroyong kapere saja tak mau tu Pak. Inilah kadang-kadang ya. Ini kalau manusia-manusia namanya manusia samat. Tu Pak samat. Samat tu sampah-sampah masyarakat. Menyusahnya kerajanya, ya. Dadu dan nanu Pak, mangga aduh ya kerajanya Pak. Ya. Itu manusia samat sampah-sampah masyarakat. Awak calik di jalan-jalan Pak, ya. Bakok macet jalan ke, ya. Ada kecelakaan tak kecil, calik Pak. Rupanya ada pemuda-pemuda Pak, jalan sekarang ke lubang seketik Pak, hanya tumbuk jo, kasih di semen. Hanya minta sumbangan Pak. Untuk kampungnya sendiri dia bisa bangun ni Pak. Paling untuk kampung orang. Untuk kampungnya Pak, nyitakan meja tengah jalan Pak. Dia minta sumbangan ke orang Pak. Cubalah. Manusia-manusia kamu mereka. Pemuda kecil itu Pak. Ya. Minta sumbangan ya. Sumbangan sana. Tentu aguna sumbangan ada tahu ada Pak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati. Ini manusia sampah, manusia samat. Manusia-manusia yang menyusahkan orang. Lalu yang ketiga namanya manusia kecik Imam Al-Ghazali al-maut fil haya. Manusia yang mati tapi hidup. Artinya ya, sudah berpuluh tahun manusia itu mati. Ya, bahkan beratus tahun manusia itu mati, tetapi namanya tetap lahir ke permukaan. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Angsodu, ancur badan di kandung tanah, nan elok di kanaju. Para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap orang pacara hari-hari besar tanggal 7 Balai, hari-hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kecek Pak Gubernur, kecek Kepala Dinas, kecek Kanwil, kecek Pak Camat, ya. Mari kita sejenak tafakur mengingat para jasa pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kok didoakan orang kita Pak Bu? Karena kita telah berjasa meninggalkan kenangan-kenangan untuk anak cucu kita. Aku Pak, kalau mati Pak nanti kita tinggalkan kenangan yang baik. Ya. Lalu yang terakhir nan kampek kecik Imam Al-Ghazali dinamakan dengan al-maut fil maut, manusia yang mati dalam mati. Ya. Diumumkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang karamatullah syanu. Tadanga ada orangnya alhamdulillah untung mati pejatuh, pejak kaliran mati kecik. Aman agak di Pak. Tanang orang sadu Pak. Kecik kaburi darun di sanang tiwa. Lah mati ndak ada orang Pak nang sedih. Jengka orang anak bininya sudah ke sanak-sanak sana ada nan sedih Pak, matinya Pak.
Kenapa? Karena dalam hidup kurang ajar Pak. Lah mati itu adanya dia Pak. Di bapak-bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ketika mau tugas di Pariaman Pak. Pariaman ya. Ambo ya, naik oto Pak, naik oto kawan ya. Walaupun oto kawan mau naik Pak tapi tetap membayar juga ya. Ya. Sampai ke Padang Kadu hujan-hujan Pak. Sampai oto tu Pak, tagak alhamdulillah di pintu. Di pintu tu bertuliskan Pak, tiada setetes pun air mata keluar atas kepergian penjahat atau orang-orang jahat. Oh rancak Allah siapa kan. Jadi orang-orang jahat Pak, kalau mati Pak tak ada. Ikulah nan mali yang salah mau kau ikulah orang nak membuat gaduh semua. Nyi tak ada kenila Pak. Lah mati Pak kan. Jadi kegembiraan tu ya. Orang banyak tu ya. Akan muncul kembali Pak. Di bapak-bapak dan ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, dari manusia yang ampek yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, termasuk manusia yang kamawa Pak dari nanampe itu kita tanya dan kita introspeksi diri kita masing-masing. Demikian saja, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.